Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh Pondok Supercamp Al-Quran La Raiba Hanifida. Minta hormat kepada keluarga besar Hanifida, Mas Awa dan beserta istrinya Neng Zara, kemudian Mas Awa istrinya itu Neng Ria, kalau Mas Amik itu istrinya Neng Zara. Kemudian yang terhormat kepada Neng Mila juga, tidak lupa sebagai anak bungsu. Yang terhormat kepada guru-guru MTSM Al-Quran Raiba Hanifida, tidak lupa pula kepada kepala sekolahnya, kepala sekolah Ali Adam Miss Alfi dan kepala sekolah Hanawi Adam Miss Yun. Kemudian yang terhormat kepada kedua orang tua saya dan tidak lupa kepada teman-teman saya. Seperti saya. Ya, kalau dia merasa teman. Nah, ini namanya teman saya. Nah, di sini saya akan memperhatikan tentang syarat bersuci. Nah, syarat bersuci. Apa itu syarat bersuci? Nah, jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu yang bersuci, itu harus ada syaratnya. Apa itu syarat? Syarat adalah sesuatu yang dilakukan di luar pekerjaan. Jadi misalnya kayak syarat orang apa ya bahasanya? Ya pokoknya itu syarat masuk sekolah itu kan ada harus pakai sepatu. Nah itu syaratnya, kalau tidak pakai sepatu tidak boleh masuk sekolah. Nah sama aja. Nah itu syarat namanya. Jadi kalau kita tidak memenuhi syarat, kita tidak boleh masuk ke itu pokoknya. Nah jadi syarat yang pertama itu adalah Islam. Jadi kita harus Islam, tidak boleh Kristen. Astagfirullahaladzim. Gak boleh rasis agama. Kita itu harus Islam, tidak boleh agama lain. Nah, kemudian tamyiz. Nah, jadi dia itu mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Nah, jadi kalau misalnya seperti ada anak kecil, dia kan tidak tahu bahwa sesuatu yang dilakukan itu benar atau salah. Dan tidak ada yang menghalangi air. Jadi biasanya itu kan kalau habis main apa gitu kan kayak ada menghalangi air. Kalau ketika ada cat itu tidak sah. Kemudian airnya itu bisa mengalir. Jadi kayak kan pasti kalau ada batasan air yang menyucikan. Nah airnya itu mengalir atau enggak lebih dari 2 kula, airnya tidak najis. Nah kemudian airnya itu ya tidak mustamal juga. Suci. Iya, airnya itu suci mensucikan. Nah jadi airnya itu emang benar-benar suci dan mensucikan. Kalau misalnya air yang suci tapi tidak mensucikan itu ada kayak Kopi. ya kayak kopi, teh dan minuman-minuman lainnya. Nah kemudian di sini ada tayamum. Nah, jadi bersuci itu tidak hanya menggunakan air, tapi menggunakan debu juga bisa. Yang pertama itu kita tuh bertayamum apabila tidak menjumpai air atau menjumpai air tapi yang berbahaya kayak racun tikus dan lain-lain. Nah itu kita tidak boleh bersuci menggunakan itu. Kemudian yang kedua itu syaratnya adalah sudah tiba waktu sholat. Jadi jangan 2 jam sholat duhur kita udah tayamum. Nah tidak boleh seperti itu. Kemudian najisnya hilang dan mengetahui arah kiblat, memindah debu 1 kali saja. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.